Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadata wal istifadah wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnatir rasulillah wad dilalata 'ala al huda wad du'a 'ala al khair. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid darain ila an qala Al-Hadithu Thalith wal-Ishrun. Masih membahas hadis yang ke-23. Hadis yang ke-23. Min syu'abil iman, termasuk perkara bagian daripada keimanan atau cabang daripada iman. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فباع نفسه فمعتقها أو موبقها. Dari Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-tuhur syatrul iman. Sesungguhnya kesucian itu adalah merupakan landasan daripada keimanan. Bagian daripada keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah memenuhi yang namanya timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Kalimat subhanallah walhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Tamla'ani atau tamla'u. Kenapa memakai kalimat au? Padahal di sini sudah diawali dengan kalimat tamla'ani. Subhanallah walhamdulillah, dua kalimat ini memenuhi. memenuhi. Au tamla'u, atau memenuhi. Maka berarti di sini adanya keraguan. Keraguan ini bukan dasar daripada Nabi, tetapi daripada perawi. Perawi siapa? Yaitu Abi Malik Asim bin Harith. Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Keraguan ini timbul daripada perawi. Perawi ini menyampaikan hadis, takut salah apa yang dia simak daripada Nabi, makanya beliau itu mengatakan atau, menambah kalimat atau. Sebagaimana kita, terkadang kita menyampaikan omongan atau pembicaraan dari orang lain, kita menambah istilah. Supaya apa? Supaya melengkapi dari apa yang kita dengar. Atau beginilah maksudnya. Begitu. Padahal atau itu tidak disebutkan oleh yang menyampaikan omongan, tapi itu disampaikan oleh kita sebagai apa? Pelengkap. Atas apa? Atas kekhawatiran yang kita sampaikan itu tidak difahami oleh pendengar.
Perawi hadis juga demikian. Mereka itu menambahkan beberapa kalimat guna melengkapi akibat timbulnya keraguan. Keraguan barangkali yang menyimak ini tidak faham. Tapi keraguan ini bukan datangnya daripada Nabi, karena Nabi tidak pernah menyampaikan sesuatu itu atas dasar keraguan. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu tidak ada yang namanya keraguan. Jelas? Au tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Dua kalimat ini memenuhi langit dan bumi. Was-salatu nurun. Salat itu adalah merupakan cahaya. Was-sadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah merupakan bukti. Was-sabru diya'un. Dan kesabaran itu adalah merupakan penerang. Wal Qur'anu hujjatul lak aw 'alaik. Dan Al-Quran itu akan menjadi pembelamu atau sebaliknya, dan akan menuntutmu nanti di hari kiamat. Kullun nas yaghdu fa ba'a nafsuhu fa mu'tiquha aw mubiquha. Sesungguhnya setiap manusia itu akan memberikan keuntungan bagi dirinya atau bahkan memberikan kerugian, tergantung apa yang dia lakukan. Jadi manusia itu akan memberikan keuntungan bagi dirinya atau bahkan memberikan kerugian. Kalau dia memperbanyak ibadah, berarti dia akan memberikan keuntungan untuk dirinya. Tapi kalau dia justru memperbanyak maksiat, maka dia akan mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri. Baik, sampai kepada kalimat walhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah adalah kalimat yang mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala kulli fal ma'na anna thawab talaffuz bima dzukira ma istihdharil ma'na. Lihat di sini di hadis dijelaskan bagaimana manfaat kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Kalau kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, maka Allah akan menambah timbangan amal baik kita. Tapi lihat di sini dikatakan ma'a istihdharil ma'na. Kalau kalimat alhamdulillah itu kita ucapkan dengan menghadirkan maknanya. Maknanya. Jadi mengucapkan kalimat alhamdulillah tanpa menghadirkan maknanya, maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Contoh, ketika diberikan oleh orang kenikmatan, diberikan oleh orang hadiah, di mulutnya dia mengucapkan alhamdulillah, tapi dalam hatinya cuman segini ya nih. Ada enggak yang kayak gitu? Ada. Oh, dikasih itu enggak bersyukur. Berarti kalimat alhamdulillahnya ini tidak hakiki. Palsu. Ya, dibantu orang, diberi orang, ditolong orang, dia mengucapkan alhamdulillah dalam hatinya. Cuman segini ya, pelit benar kau ni. Ya. Berarti kalimat alhamdulillahnya itu tidak memenuhi makna dan tidak dapatkan pahala. Tidak mendapatkan pahala. Nah, supaya dapat pahala apa? Ma'a istihdharil ma'na. Harus menghadirkan makna. Apa menghadirkan makna di situ? Tulus, benar-benar apa yang dia dapati itu adalah bentuk pujiannya kepada Allah. Dapat sedikit muji kepada Allah, dapat banyak juga memuji kepada Allah. Karena apa yang ditentukan oleh Allah kepada hambanya itu adalah merupakan yang terbaik. Allah menetapkan gaji seseorang itu semuanya tidak sama. Allah menentukan rezeki kepada setiap orang itu tidak sama. Rezeki gajah berbeda dengan rezeki semut. Kalau rezeki gajah diberikan kepada rezeki semut, lebih, betul tak? Lebih. Gajah dapatnya kelapa, semut dapatnya gula satu. Kalau ditukar, semut dapatnya kelapa, bisa binasa semut. Betul tak? Bisa mati. Kalau gajah cuma dapat satu gula, satu balok gula itu, satu biji gula, satu bijir gula,
apa yang terjadi? Maka gajahnya akan mati kelaparan. Maka apa yang ditentukan oleh Allah itu adalah adil. Tetangga kita gajinya 10 juta sebulan, kita dapatnya 5 juta. Itu ketetapan daripada Allah. Allah Maha Adil. Ya. Allah berikan 10 juta, barangkali ada pengeluaran yang tak terhingga. Tapi Allah berikan kepada kita 5 juta, barangkali kita tidak ada pengeluaran yang tak terhingga. Maka kita bersyukur terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada dalil ala thubutil mizan wa waznil amal. Ini merupakan dalil bahwasanya ditetapkan oleh Allah kepada kita yang namanya mizan, timbangan, wa waznil a'mal, dan timbangan amal. Waqtulifa fi kaifiyati al-wazni. Para ulama itu berbeda pendapat. Berbeda pendapat tentang apa? Tentang yang namanya timbangan. Para ulama itu berbeda pendapat tentang yang namanya timbangan. Yang ditimbang ini apa? Yang ditimbang ini catatan atau amal atau yang lain. Nah, pendapat yang pertama di sini dikatakan bahwasanya pendapat yang pertama adalah yang ditimbang itu apa? Adalah amal kita. Seperti bersedekah. Sedekahnya ditampakkan oleh Allah, diletakkan di atas timbangan. Sudah? Pendapat yang kedua mengatakan, oh bukan amalnya yang ditimbang, tapi catatannya. Tapi catatannya. Catatannya yang ditimbang. Ada yang mengatakan, oh bukan catatan, kemudian bukan amal yang ditimbang. Yang ditimbang itu apa? Orangnya. Orangnya naik kepada timbangan. Orangnya dinaikkan kepada timbangan. Berarti ada tiga. Ya, ada tiga. Semua tiga-tiganya itu ada dalil. Waqtulifa fi kaifiyatil wazni faqila tajassam wa tusar wal hasanat bi suratil hasanah nuraniyah wa tutrahu fil kaffatil yumna wa tasawwur sayiat bi suratin qabihah muzlimah wa tutrahu fil kaffatil yusra. Namun di samping ketiga itu ada lagi tambahan yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya yang ditimbang itu bukan catatan, bukan amal, bukan orang, tetapi amal kebaikan kita itu diumpamakan oleh Allah sebagaimana bentuk. Kalau amal baik maka bentuknya indah, tapi kalau amal buruk maka bentuknya buruk. Walhasil masing-masing pendapat ini ada dalilnya. Baik. Innal ladzi yuzanu sahaif al-mustamila 'alaiha wa yadullu lidzalika haditsul bittaqah. Nah, ini mengenai fadilah. Fadilah berzikir. Di sini dikatakan bahwasanya dari Amr bin As, Nabi SAW bersabda, "Innallaha yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq." Sesungguhnya Allah mengampuni salah seorang daripada hambanya, dari segenap hambanya pada hari kiamat. Fayanshiru alaihi tis'a wa tis'ina sijlan. Di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala itu menampakkan di atas segenap makhluknya ada seseorang yang di mana seseorang ini mendapatkan pertolongan berkat apa? Berkat zikir yang dia baca ketika dia masih hidup. Berkat zikir yang dia baca ketika masih hidup. Bagaimana Allah menampakkan pertolongannya? Yaitu orang ini ditampakkan lembaran catatan amalnya. Lembaran bagaimana? Dikatakan di sini tis'ah wa tis'ina sijlan. 99 catatan. Sudah? 99 catatan.
Nah, catatan ini panjangnya bagaimana? Panjangnya catatan ini satu catatan itu panjangnya sepanjang jauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Jadi sejauh mata kita memandang di akhirat nanti, itu untuk satu catatan amal kita. Thumma yaqul atankir man hadha syai'a. Kemudian Allah berkata kepada hambanya, "Hei hambaku, apakah dari sekian banyak catatan ini ada yang kau ingkari?" Maksudnya tidak kau akui. Ya, barangkali tidak dilakukan, dicatat sama malaikat. Tapi hamba tersebut mengatakan, "Oh tidak ya Allah, sesungguhnya semua catatan ini aku lakukan di dunia. Semua catatan ini aku lakukan di dunia." Kemudian Allah Ta'ala berkata kepadanya, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? "Azalmuka katabatidal hafizun." Apakah malaikat yang mencatat amal, baik amal baik ataupun amal buruk, ada silap dalam catatan ini? Barangkali malaikatnya yang keliru menurut kita. Oh enggak ya Allah, malaikat ini betul catatannya. Akhirnya semuanya diakuin. Fayaqulu alaka udhrun. Kemudian Allah Ta'ala kembali berkata kepada hambanya, kalau begitu ada yang kau mau protes dari catatan ini? Maka kemudian, la ya Rabb, tidak ada ya Allah, semuanya benar. Semua yang dicatat di atas 99 lembaran sejauh mata memandang ini, semuanya aku kerjakan dan aku lakukan ketika di dunia. Fayaqulu alaka hasanah. Kemudian Allah bertanya, apakah ada kebaikan yang pernah engkau lakukan? Kemudian dia mengatakan, la ya Rabb, rasa-rasanya tidak ada kebaikan yang saya lakukan. Fayaqulu bala inna laka indana al-hasanah. Kata Allah, oh enggak, di catatan kami, kata Allah, engkau pernah melakukan satu kebaikan. Wa innahu la zulma alaik. Karena sesungguhnya catatan itu ya akan mengeluarkan engkau daripada yang namanya kezaliman. Jadi perbuatan zalim yang dia lakukan itu dilebur, dihapus. Karena apa? Karena ada kebaikan yang pernah dia lakukan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan satu catatan tadi. Artinya satu catatan ini akan menutupi 99 catatan dosa kita. Lalu catatan apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rabb, ma hadhil bittaqa ma hadhis sajalat. Kemudian Allah mengeluarkan catatan tersebut karena kita pernah mengeluarkan kalimat syahadat. Maka orang tersebut akan mengatakan, ya Allah, catatan amal apa ini? Maka kemudian Allah Ta'ala mengatakan, innaka la tudlam fatuda'u sajalat fi kaffihi wa bitaqa fi kaffihi fatashat as-sajalat wa thaqalat al-bitaqa wa la yathqilu ma'asmihillahi syai'un. Maka kalau Allah mengeluarkan catatan yang di dalamnya ada nama Allah, maka 99 dosa tersebut tidak bisa mengalahkan catatan yang ada di dalamnya nama Allah. Berarti menunjukkan bahwasanya segala sesuatu yang di dalamnya terdapat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan bisa dikalahkan dengan yang namanya dosa. Artinya di sini bukan artinya kita itu boleh melakukan dosa tapi jangan lupa berzikir, bukan. Di sini menunjukkan bahwasanya bagaimana mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah merupakan hal yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Makanya kita jangan sampai lalai daripada yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Baik. Sesungguhnya Sayyidina Dawud alaihi salatu wassalam suatu kali pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditampakkan yang namanya catatan amal atau timbangan. Fa'arahu kulla kaffatin tamla'u ma bainas samawati wal ard aw ma bainal masyriq wal maghrib. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan kepada Sayyidina Dawud ya
timbangan yang timbangannya itu ya mengeluarkan cahaya yang cahayanya itu meliputi langit dan bumi hingga membuat Nabi Allah Daud itu pingsan. Nah, bagaimana sih orang kalau kena kemo itu pingsan enggak? Pingsan enggak orang kena kemo itu? Pingsan. Sebagian orang yang tidak kuat kalau kena kemo itu memorinya hilang. Mulai sering lupa, tidak ingat dan sebagainya. Orang di kemo itu di apa? Disinar, betul tidak? Orang di kemo itu disinar. Seperti kita bangun tidur langsung desentar. Bagaimana? Silau. Ya. Maka seakan-akan kita itu akan pingsan. Begitu yang dialami oleh Nabi Allah Daud. Ketika melihat cahaya ya, yang Allah tampakkan di balik timbangan amal. Kenapa sampai begitu besar sinarnya Pak Ustadz? Iya, karena dia Nabi. Karena dia Nabi. Lebih banyak amal soleh, banyak amal solehnya. Tidak ada maksiatnya. Karena Nabi tidak ada maksiat. Tidak pernah maksiat. Ya, Nabi SAW dan semua para Nabi itu memiliki sifat yang namanya maksum, terjaga daripada kesalahannya kepada Allah atau kesalahannya kepada manusia. Sehingga ketika ditampakkan timbangan itu membuat Nabi Allah Daud pingsan. Maka tak kala Nabi Allah Daud itu siuman, sadar, maka kemudian Nabi Allah Daud berkata, Ilahi, man dalladhi yaqdiru ayyamla'a kafatahu hasanat. Wahai Tuhanku, tidak ada yang mampu untuk mengisi alam jagat raya ini dengan yang namanya kebaikan. Faqala Allah Azza wa Jal, maka kemudian Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Allah Daud, Ya Daud, inni idha radhitu an abdi mala'tuhu lahu bitamratin wahidah, Ya Daud, imla'u bi syahadati an la ilaha illallah. Wahai Daud, kata Allah, sesungguhnya aku kalau sudah ridho kepada hambaku, maka aku akan meliputi timbangannya itu dengan segala macam kebaikan. Maka hendaknya ya setiap hambaku itu selalu membaca kalimat la ilaha illallah. Makanya kalimat la ilaha illallah ini dilazimi supaya apa? Supaya dapat memenuhi amal timbangan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Sesungguhnya kalimat subhanallah walhamdulillah memenuhi langit dan bumi. Anna tasbih nisful mizan. Dikatakan di sini di dalam sebuah riwayat bahwasanya yang namanya tasbih subhanallah itu adalah separuh daripada timbangan. Walhamdulillah tamla'uhu. Jadi separuh. Untuk memenuhi timbangan ini supaya berat, unggul, maka apa? Maka dengan kalimat walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Berarti menunjukkan bahwasanya kalimat alhamdulillah itu lebih unggul pahalanya daripada kalimat subhanallah. Wa ruwiya anna man qala subhanallah falahu asyru hasanat. Jadi dikatakan dalam sebuah riwayat, barang siapa yang mengatakan subhanallah maka dia memperoleh 10 kebaikan. Dan barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah maka dia akan memperoleh 20 kebaikan. Dan barang siapa yang mengatakan alhamdulillah maka dia akan memperoleh yang namanya 30 kebaikan. Subhanallah, kemudian la ilaha illallah 10, subhanallah 10, la ilaha illallah 20, alhamdulillah 30. Wa zahir hada anna ahthawab at-tasbih thuluthu thawabul hamdi. Pahala mengucapkan kalimat tasbih itu adalah sepertiga daripada pahala mengucapkan kalimat alhamdulillah. Berarti lebih besar pahala mengucapkan kalimat alhamdulillah. Makanya jangan pelit mengucapkan kalimat alhamdulillah. Habis minum alhamdulillah, habis makan alhamdulillah, dapat rezeki sebesar apapun alhamdulillah.
bangun tidur alhamdulillah, bernafas alhamdulillah. Karena kalimat pahala yang didapatkan daripada alhamdulillah itu sangat besar. 30 kebaikan yang kita dapat. Kalau tadi kita habis solat, zikir subhanallah, 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 dapat berapa kita? Dapat 10 kali 33 berapa? 330. Kalau sehari 5 kali 330 kali 5 berapa kita dapat? Banyak. Banyak. Itu kalau di dalam solat. Kalau di luar solat, berapa banyak yang kita dapat? Makanya sampai Nabi mengatakan apa? Pahalanya itu meliputi langit dan bumi. Karena kalau kita hitung-hitung saja yang kita ingat begitu banyak. Apalagi yang tidak kita ingat. Yang kita hitung sendiri saja bisa ribuan. Apalagi yang kita hitung kalau ini diucapkan oleh semua manusia, semua hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak ada yang dapat meliputi atau menghitung nilai pahala yang kita lakukan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pelit. Ya, ketika habis solat membaca zikir. Kalau imam memimpin zikir subhanallah, kita ikut subhanallah, subhanallah. Jangan keluar kita dari masjid. Ya, jangan keluar dari ini baru ya imam mengucapkan Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik ilahi rabbi subhanallah, keluar dia dari masjid. Bagaimana mendapatkan pahala kebaikan? Ya, baca zikir, baca zikir. Karena zikir itu adalah merupakan karunia daripada Allah. Segala sesuatu yang kita dapatkan sekarang ini seperti kesehatan, penjagaan, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari bahaya, barangkali warid daripada wirid yang kita baca. Warid itu adalah anugerah. Warid itu adalah anugerah dari wirid yang kita baca. Makanya baca wirid, baca zikir. Karena wirid dan zikir itu adalah merupakan perisai bagi setiap orang yang beriman. Tanpa wirid, tanpa zikir, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abdul Rahman As-Segaf, tak ubahnya kita itu sebagaimana kerak. Tak ubahnya kita itu sebagaimana kerak. Ya. Karena kerak itu tidak pakai zikir, tidak pakai wirid, langsung saja lep. Betul tak? Nah, maka yang membedakan kita dengan mereka itu adalah wirid dan zikir. Makanya ada wirid petang, ada wirid pagi, ada wirid malam, dan lain sebagainya. Wirid-wirid yang kita baca itu bukan karena kita gila wirid, tetapi wirid yang kita baca itu adalah salah satu upaya untuk memohon kepada Allah agar kita ini dijaga dan diberikan keselamatan. Nah, orang tua kita itu seringkali ya kalau kita mau berpergian membaca minimal ayat kursi. Ya, lihat orang berangkat haji itu diadzankan. Betul enggak? Diadzankan. Apa tujuannya adzan itu? Adzan itu untuk menjaga supaya selama perjalanan itu diberikan keselamatan. Bukan adzan itu dikarenakan orang itu mau sholat di Masjidil Haram, bukan. Tetapi diadzankan itu supaya diberikan keselamatan. Karena Nabi menganjurkan kalau kita dalam bahaya seperti kebakaran, seperti banjir, seperti angin badai, maka kita sunnah dianjurkan untuk mengumandangkan adzan. Supaya apa? Supaya diberikan keselamatan. Siapa yang bisa menjamin kita selamat dari perjalanan? Siapa yang bisa menjamin kita selamat dalam perjalanan? Tidak ada yang bisa menjamin kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu nurun. Salat itu adalah merupakan cahaya. Ya. Salat itu merupakan cahaya. Tapi ingat, salat yang bagaimana? Salat yang meliputi syarat, salat yang meliputi rukun, salat yang meliputi sahnya salat, salat yang meliputi adab, salat yang meliputi sunnah-sunnah salat, maka salat ini akan menjadikan cahaya. Kalau salat tidak mengetahui rukun, tidak mengetahui sah atau tidak mengetahui tata krama salat, maka tidak akan mendapatkan cahaya daripada salat.
Maka dikatakan di sini, tanawwara wajhu sahibiha wa qalbuhu wa takunu lahu nuran fi qabrihi wa hasyrihi. Sesungguhnya solat yang kita kerjakan akan menjadikan wajah kita ini bercahaya. Dan kemudian hati orang yang melaksanakan solat itu akan terang. Dan kemudian solat tersebut akan menerangi apa? Menerangi kuburan kita dan akan menerangi tempat di mana kita itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi solat yang memenuhi hak-hak solat. Makanya dikatakan di dalam beberapa ayat, ya, dikatakan di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau kita taat kepada solat, maka kita akan menjaga solat kita daripada maksiat. Itu maknanya. Tapi kalau ada orang rajin solat, kemudian dia rajin juga maksiat, menunjukkan bahwasanya dia tidak taat terhadap solatnya. Dia tidak taat terhadap solatnya. Kalau kita taat terhadap solat kita, niscaya kita akan menjaga diri kita daripada maksiat. Sama halnya, kalau kita taat kepada orang tua kita, niscaya kita akan berbakti kepada orang tua. Tapi kalau kita tidak berbakti kepada orang tua kita, maka kita tidak masuk kategori orang atau anak yang taat kepada orang tua. Qala ba'dus salaf, sebagian salaf mengatakan, man shalla bil lail, barang siapa yang salat di malam hari, hasuna wajhuhu bin nahar, maka di siang harinya wajahnya itu akan cerah. Innal musalli tashraq fi qalbihi anwarul ma'arif al mukashafat. Sesungguhnya orang yang melaksanakan solat akan tampak di dalam hatinya itu cahaya ma'rifat kepada Allah. Ya, kemudian akan dibukakan hatinya untuk mengetahui hal-hal yang selama ini barangkali yang belum ia ketahui. Artinya begini, orang yang melaksanakan solat, yang merutinkan solat di malam hari, dia akan merasakan sesuatu yang belum dia rasakan sebelumnya. Ya, dia akan merasakan sesuatu yang belum dia merasakan sebelumnya. Barangkali sebelumnya dia tidak merasakan bagaimana takutnya dia kepada Allah, maka akan ditambahkan oleh Allah rasa takutnya kepada Allah. Maka kita dapat rasakan bagaimana khasiat daripada solat malam. Pasti di dalam diri kita ada rasa takut kepada Allah. Itu manfaat daripada solat malam. Yang kedua, manfaat solat malam itu maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah orang yang merutinkan solat malam akan ditambah ketaatannya kepada Allah. Tidak ada kan orang rajin solat malam tapi dia suka meninggalkan solat 5 waktu. Betul. Justru solat 5 waktunya tambah giat, tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya adalah orang yang giat solat malam, maka semakin dia itu giat mengingat Allah. Semakin sering dia mengingat Allah. Ya, semakin sering dia itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang merutinkan solat malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga orang tersebut daripada hal-hal yang dapat melalaikannya kepada Allah. Artinya orang ini tidak akan lalai kepada Allah karena Allah akan jaga. Kenapa dijaga oleh Allah? Karena di saat orang terlelap, di saat itu juga dia itu terjaga. Terjaga dengan apa? Terjaga dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini bahwasanya barang siapa yang menjaga salat dan merutinkan solat, ya, berjamaah, kemudian di langit itu ada seruan. Apa seruannya? Solat itu akan berkata kepada Allah, ya Allah, jagalah dia untukku karena ketika di dunia dia telah menjaga diriku. Itu solat akan berkata kepada Allah. Orang yang menjaga solat, merutinkan menjaga solat 5 waktu, maka solat ini akan memohon kepada Allah, ya Allah,
jagalah dia untukku karena sesungguhnya dia telah menjagaku. Ya, jagalah dia untukku karena sesungguhnya dia telah menjagaku. Ya. Man shalla salawatil khamsi fi jamaah. Diriwayatkan juga barang siapa yang solat 5 waktu berjamaah, ya, maka dia akan melewati sirat, jembatan laksana buraq dengan cepat. Amin. Fi awwali zumratis sabiqin, maka dia akan mendahului, ya, mendahului orang-orang yang lain. Di saat orang lain dengan berjalan, ada yang dengan merangkak, ada yang dengan ngesot, karena amalnya yang buat mereka itu lambat itu amalnya. Ya. Nabi cepat karena amalnya. Para solihin cepat karena amalnya, sahabat cepat karena amalnya. Lalu kita juga dengan amal kita melewati jembatan sirat. Barang siapa yang menjaga 5 waktu berjamaah, maka dia akan melewati sirat sebagaimana buraq, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa yaumul qiyamah kal qamar lailatal badri. Orang yang melaksanakan 5 waktu solat berjamaah, maka nanti di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah, wajahnya itu laksana bulan purnama. Ya, laksana bulan purnama. Ini hakikatnya bulan purnama. Jadi kalau ini dikatakan di dunia, cantikmu laksana bulan purnama, itu bukan apa itu. Itu hanya gombal. Jangan mau dibilang kayak bulan purnama, karena bulan purnama itu gersang. Ya, gersang. Ya enggak? Gersang enggak? Bulan itu gersang. Kalau dekati bulan itu bergelombang. Betul enggak? Bergelombang. Jangan mau dibilang cantikmu kayak bulan purnama. Iya, cantikmu kayak bulan purnama. Berarti kecantikannya itu bergelombang. Ada jerawatnya, ada apanya, ya enggak? Ya enggak? Basyiril masya'ina fi zulmil laili ila masjid bin nur atam yaumal qiyamah. Orang yang berjalan di malam hari menuju rumah Allah untuk melaksanakan salat, maka nanti di hari kiamat, ya, dia akan dibangkitkan dalam keadaan bercahaya. Semoga kita mendapatkan karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Ya. Ya. Kedua, ada orang yang lagi sholat, semua dia jawabannya. Jadi sholat jamaah, jadi sholat segala macam itu, dia masih suka? Oh, buka aurat, ya. Seperti itu. Ya. Ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, hukum wanita melaksanakan solat di masjid. Pertama, ya, solat berjamaah di masjid itu diwajibkan bagi para laki-laki. Bagi para laki-laki. Lalu bagaimana dengan wanita? Wanita juga ingin solat berjamaah di masjid. Baik. Oke, yang pertama, kalau misalkan ada wanita yang ingin melaksanakan solat berjamaah di masjid, ya, maka diperbolehkan apabila aman daripada 2 hal. Yang pertama, kehadirannya itu tidak menimbulkan fitnah. Sudah? Yang kedua, ya. Yang kedua, penampilannya itu tidak menjadikan fitnah. Kalau bisa menimbulkan fitnah, maka lebih baik solat di rumah. Jelas tidak? Menimbulkan fitnah itu bagaimana? Misalkan cantiknya itu keterlaluan. Cantiknya itu keterlaluan. Misalkan yang solat di sini, misalkan ya. Ya. Ada wanita di sini yang suka solat di masjid, 5 waktu solat di sini.
Tapi Pak Ustaz cantik, Pak Ustaz. Kayak siapa cantiknya? Kayak Siti Nurhaliza. Ya, yang semulanya bapak-bapak satu soft, jadi solatnya kayak solat Jumat sekarang. Ini cantiknya menimbulkan Jadi bapak-bapak datang ke masjid itu bukan karena solat berjamaah, tapi karena perempuan tersebut. Betul tidak, Pak? Betul tidak, Pak? Yang kayak gini disebut fitnah. Yang seperti ini sebaiknya solat di rumah. Karena tujuannya mendapatkan pahala itu bisa hilang, disebabkan kehadirannya itu bisa menimbulkan fitnah. Tapi kalau misalkan ya tidak cantik, tidak bakal nimbul fitnah. Ya afdolnya solat di masjid. Afdolnya solat di masjid. Dan ingat, fitnah ini bukan saja dari yang namanya wajah, tapi bisa saja fitnah ini ditimbulkan yang namanya penampilan. Penampilan. Ada wanita yang barangkali solat ke masjid pakai bulu mata, pakai shadow, kemudian pakai parfum, dan seterusnya. Ini penampilannya yang bisa menimbulkan fitnah. Padahal wajahnya pas-pasan. Betul enggak? Padahal wajahnya pas-pasan. Tapi ke masjid pakai Mirabella, pakai Mustika Ratu, pakai pixie, dan seterusnya. Ini yang bisa menimbulkan fitnah. Jadi fitnah ini yang harus dihindari. Nah, suami yang mengetahui semacam ini, maka suami ini punya tugas double. Sudahlah, Bu, Ibu jangan ke masjid. Ya, soalnya tidak ada ibu-ibu yang solat di masjid. Kalau ibu cuma sendiri nanti. Tapi bagaimana? Ibu juga ingin mendapatkan pahala berjamaah. Maka suami yang bijak seperti ini, solat berjamaah di masjid, pulang ke rumah, kemudian menemani istri solat, supaya istri mendapatkan pahala berjamaah. Kalau semacam ini baru bijak. Ya, selain suami mendapatkan pahala berjamaah solat di masjid, juga istri mendapatkan pahala berjamaah solat bersama suami. Tapi bukan menemankan solat berjamaah ini istri jadi imam, tidak sah. Tetap suami jadi hanya saja suami mendapatkan sunnah menemani, sunnah muadah namanya, menemani orang solat. Tapi istri tetap mendapatkan pahala berjamaah. Jelas tidak? Paham? Lalu bagaimana dengan perempuan? Rajin solat tetapi tidak menutup auratnya. Sebagaimana yang saya katakan tadi. Ya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Membuka aurat itu adalah bentuk kemaksiatannya kepada Allah. Membuka aurat itu bentuk kemaksiatannya kepada Allah. Kalau perempuan ada rajin solat, ya, tapi di luar solat dia buka aurat, menunjukkan perempuan ini tidak faham dengan yang namanya aurat di dalam solat dan aurat di luar solat. Karena di dalam fikih diatur aurat di dalam solat dengan aurat di luar solat. Apakah aurat di luar solat itu boleh membuka pakaian sebebas-bebasnya? Ya tetap tidak boleh. Karena yang namanya aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kakinya aurat, betisnya aurat, telinganya aurat, rambutnya aurat. Rambutnya juga aurat, lengannya aurat. Nah, semua aurat ini wajib ditutup. Wajib ditutup apabila berhadapan dengan yang namanya ajnabiyah, non-mahram. Kita doakan mudah-mudahan yang belum menutup aurat diberikan taufik oleh Allah agar segera menutup aurat. Tasbih ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak itu? Apa? Syarat-syarat orang beramal soleh ya? Harus menghiasi diri dengan amal soleh. Yang kedua, Ustaz, kalau Ustaz dicerita di orang rajin sholat, tidak mengenal sholat, itu menyeberangi ibadah sholat mustahil seperti buruk itu Ustaz. Iya. Bagusnya Pak Ustaz. Kita yang revisi jeleknya Pak Ustaz. Berapa lama neraka apabila kita meninggalkan sholat neraka Pak Ustaz? Berapa lama? Berapa lama
enggak sholat enggak. Kalau kita enggak neraka. Iya. Bagaimana sholat yang bolong-bolong atau masih terima Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana sholat? Yang bolong-bolong masih terima atau gimana? Ya. Mohon pertanyaan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat beramal soleh itu yang pertama adalah hendaknya mengetahui tujuan beramal itu untuk apa. Ya, syarat diterimanya amal soleh. Karena amal apapun yang kita kerjakan kalau tujuannya selain Allah, maka amal itu tidak akan diterima. Jadi sekecil apapun, sebesar apapun amal itu, laksanakan, ya itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ini mencakup, pertama adalah mencakup bahwasanya kita tidak akan melakukan amal ya kecuali atas karunia Allah. Menyadari bahwasanya kita ini mampu beramal karena karunia Allah. Yang kedua, kita ini bisa beramal karena kehendak Allah. Yang ketiga, kita ini melaksanakan amal tujuannya adalah karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Karena terkadang ada orang yang menyadari bahwasanya dia melakukan amal soleh karunia dari Allah, tapi tujuannya melakukan amal soleh karena orang lain. Itu amalnya tidak akan diterima, berarti dia riya. Ada orang yang melakukan amal soleh tujuannya karena Allah, tapi dia tidak menyadari itu karunia dari Allah. Dia menyadari itu karena dari diri sendiri, maka orang itu sombong. Orang itu sombong. Maka apa syaratnya? Menyadari kita bisa majelis semacam ini karunia dari Allah. Kalau bukan karunia dari Allah, kita akan tidak duduk di majelis ini. Betul tidak? Yang kedua, niatkan duduknya kita ini karena Allah, bukan karena diajak teman, bukan karena tidak enak sama pengurus masjid, bukan karena kita ini sudah status menyandang seorang haji atau seorang pengurus masjid dan sebagainya. Tidak. Tapi tujuan kita hadir di majelis ini, tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ya, karena RT juga bukan. Okay. Yang kedua, solat orang yang bolong-bolong itu bagaimana? Nah, kalau dia solat dan solatnya memenuhi hak-hak solat diterima. Tapi kalau ada waktu yang dia meninggalkan solat, maka dia tetap mendapatkan dosa. Satu hari berapa waktu? 5. Yang dikerjakan cuma 2, maghrib dengan isya. Yang tidak dikerjakan 3, zuhur, subuh, zuhur, asar. 3 ini dosa, 2 ini pahala. Kemudian kalau ditimbang, mana yang lebih berat? Mana yang lebih berat? Meninggalkan, dapat dosa dia. Dapat dosa, tetap dapat dosa. Kalau dia bolong-bolong, yang bolong-bolong itu dosa. Yang bolong-bolong itu dosa, dan dosanya lebih besar. Dosanya lebih besar. Ya. Tapi jangan kita meremehkan dosa meninggalkan sholat. Khawatir ketika kita meremehkan, dosa ini tidak bisa dikalahkan dengan sebanyak sholat yang pernah kita lakukan. Karena ada niat remehnya kita terhadap dosa. Dosa ya? Berapa lama di dalam neraka akibat meninggalkan sholat? Ini ranah Allah. Saya tidak tahu berapa lama. Tidak tahu saya berapa lama. Ya. Apa? 6 bulan. Apa? 60 tahun. Baik. Di akhirat itu tidak ada masa. Di akhirat itu tidak ada masa. Makanya di akhirat itu, ya, bulan itu oleh Allah itu dilenyapkan. Yang ada matahari. Karena kalau ada bulan berarti ada pergantian masa. Betul tidak? Makanya matahari aja sama Allah dipertahankan, bulan tidak ada. Dengan matahari ini menunjukkan masa itu begitu panjang. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Kenapa dikatakan 1 hari? Karena tidak ada malamnya. Betul tidak? Tidak ada malamnya. Sudah? Sudah ya? Wallahu alam bishawab. Jadi Kamis depan masih taklim enggak nih? Masih taklim? Berarti belum penutupan ini ya?
Tetap lanjut. InsyaAllah. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.